Oke, kalau kalian ingat kembali, kita kan sudah bahas distribusi probabilitas diskrit ya, distribusi Poisson. Itu untuk data yang ininya interval ya, bentuknya interval gitu ya. Misalkan dari waktu sekian sampai sekian gitu. Yang ditanya kalau diskrit berapa kejadian dari interval sekian sampai sekian gitu ya, peluang kejadian yang terjadi di interval waktu sekian sampai sekian. Itu untuk diskrit, jadi yang dihitung jumlah kejadiannya gitu. Nah, untuk eksponensial, nah ini untuk memodelkan ya, untuk menghitung peluang dari waktu antar kejadian. Nah, ini ciri-cirinya jika suatu peristiwa terjadi dalam konteks proses Poisson, maka panjangnya waktu atau ruang antara dua peristiwa yang berurutan itu mengikuti distribusi probabilitas kontinu. Karena waktu atau ruang itu sifatnya kontinu. Ukuran ini menghasilkan variabel random kontinu. Ya, datanya kan untuk waktu itu data yang kontinu ya. Jadi bisa pecahan, bisa desimal gitu ya. Maka menggunakan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial sering disebut sebagai distribusi waktu. Peristiwanya sangat erat dengan peristiwa pada distribusi Poisson. Diskrit tadi ya, diskrit Poisson. Contohnya, ini dalam suatu antrian kapal yang berlaku di suatu dermaga, jumlah kedatangan kapal itu mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu antara kedatangan kapal itu mengikuti distribusi eksponensial. Ya, itu ya untuk perbedaannya ya. Lalu ini adalah rumus untuk fungsi kerapatan ya atau kepadatan eksponensial di rumus PDF-nya ya, probability density function-nya. Jadi parameter nanti yang dimasukkan ke rumus itu nanti ada lambda ya, lambda. Itu untuk ya ciri khas kan, untuk Poisson juga kan ada lambda ya, ada rata-rata jumlah kejadian gitu. Nah, di eksponensial juga sama. Menggunakan parameter lambda. Nah, ini fungsi kerapatannya ya F. Kalau semisal kita pakai T1 itu untuk waktu kejadian yang pertama dalam proses Poisson atau disebut waktu ulang atau waktu antara dua kejadian yang berurutan. Ya, misalkan dari sampai kejadian pertama gitu ya, waktu misal sampai datangnya pelanggan yang pertama, misal seperti itu. Itu T1 atau antara dua kejadian yang berurutan ya, nanti dari kejadian yang pertama sama yang kedua. Nah, itu waktu diantaranya itu, nah itu di yang kita ini kan carinya ya T1-nya atau X-nya gitu. Nah, ini karena kejadian sukses itu independen dari waktu ke waktu. Jadi satu kejadian ke kejadian yang lain itu waktunya itu independen gitu, probabilitas waktunya independen satu sama lain. Untuk rumusnya, ini F T1 sama dengan lambda kali E pangkat minus lambda kali T. Ini kalau menggunakan ini ya simbolnya T1 gitu. Jika kita menggunakan X juga bisa, jadi nanti Fx sama dengan lambda kali E pangkat min lambda kali X. Gitu. Lambda itu untuk rata-rata jumlah kejadian dalam setiap unit ukuran. Ini rata-ratanya ya, itu lambda. Kemudian rata-rata dari T1 itu diberikan oleh mu. Ya, rata-rata min ya atau nilai ekspektasi harapannya itu, nah ini mu dari T1 gitu atau X itu sama dengan 1 per lambda. Lalu untuk fungsi kumulatifnya ya, untuk mencari probabilitasnya, fungsi distribusi T1 atau misal X berarti fungsi distribusi X dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, kalau fungsi kepadatan kan pakai F kecil ya. Nah, ini untuk fungsi distribusi probabilitasnya untuk mencari peluang. Nah, ini F besar, yaitu kumulatifnya ya.
Nah, itu F dari T1 sama dengan P peluang dari T1 itu kurang dari sama dengan T. Ini aturannya ya. Jadi nanti bisa dua ya, P1 itu kurang dari T atau T1 lebih dari T. Untuk T1 kurang dari sama dengan T, rumusnya pakai ini, 1 min E pangkat min lambda kali T. Ya, X dalam distribusi Poisson berarti jumlah kejadian sukses dalam interval T, sementara T1 menyatakan waktu sampai terjadinya sukses. Maka bila diketahui T1 itu lebih dari T, ya, artinya dalam waktu tersebut tidak ada kejadian yang sukses. Ya, harus T1-nya itu kurang dari T gitu. Kan sampai interval T gitu. Nah, T1 menyatakan waktu sampai terjadinya sukses gitu. Jadi T1 T besar satunya ini harus kurang dari T. Nah, itu ada kejadian sukses. Kalau tidak ada kejadian sukses berarti lebih gitu ya dari T. T1-nya itu lebih dari T, berarti P dari XT sama dengan 0 itu sama dengan E pangkat min lambda kali T. Distribusi eksponensial itu digunakan ya di beberapa beberapa aplikasi ya. Kebanyakan untuk memodelkan teori antrian gitu. Ya, di suatu fasilitas pelayanan publik gitu, misal di bank, di loket kereta api, ya, ataupun fasilitas yang lain yang ada antriannya di rumah sakit gitu. Jarak antara kedatangan pelanggan itu memenuhi distribusi eksponensial. Kemudian aplikasi yang lain, ya ini berkaitan ya dengan bidang kalian, misalkan ini lama waktu mulai dipakai sampai rusaknya suatu suku cadang dan alat listrik. Nah, itu juga memenuhi distribusi eksponensial. Nah, ini rumus ini ya relevan gitu ya, di bidang elektro juga gitu ya, untuk memodelkan ya, untuk memprediksi, menghitung gitu waktu peluang misalkan suatu produk ya, misalkan atau suatu alat ya, itu dari dia dibeli ya, diproduksi ya, itu sampai rusak itu berapa lama gitu. Nah, itu bisa dihitung gitu dengan distribusi eksponensial. Nah, ini contohnya ya. Sekarang rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang kasir di minimarket untuk melayani satu pelanggan adalah 4 menit. Kan di kasir banyak ya pelanggannya gitu. Nah, tiap pelanggan kan bisa berbeda-beda, makanya dibuat data rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya itu adalah 4 menit. Lalu, jika diasumsikan waktu pelayanan tersebut mengikuti distribusi eksponensial, hitunglah pertama berapa peluang seorang pelanggan akan selesai dilayani dalam waktu kurang dari 2 menit. Ya, jadi tadi T1-nya itu kurang dari T gitu ya kan, tadinya ini 4 menit gitu ya. Ini 2 menit gitu, ditanyainnya kurang dari ya. Kurang dari 2 menit. Kan rata-rata 4 gitu ya. Nah, ini kita coba gitu. Kalau biasanya rata-ratanya 4, nah kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya, ada nggak sih yang kurang dari 2 menit itu udah selesai dilayani? Kalau ada, itu berapa peluangnya gitu. Ini bisa dihitung dengan eksponensial. Pertanyaan yang kedua, berapa peluang seorang pelanggan harus menunggu lebih dari 6 menit untuk selesai dilayani? Nah, ini kan ditanyakannya 6 menit gitu ya, di atas dari ini ya, 4 menit gitu. Rata-ratanya 4 menit. Nah, kita coba gitu. Kalau misalkan 6 menit, ya lebih dari 6 menit, itu berapa peluangnya? Ini penyelesaiannya, ini dalam distribusi eksponensial, kita perlu menentukan parameter laju. Tadi di rumus fungsinya, fungsi kepadatannya, nah itu kan ada parameter lambda ya, lajunya ya. Lambda itu parameter laju. Nah, di sini
diketahui tadi rata-rata waktu mu itu sama dengan 4 menit, maka parameter lajunya itu adalah kebalikan dari rata-rata. Kalau laju kan biasanya ininya ya, berapa per waktu gitu ya. Jadi di sini lajunya itu lambda sama dengan 1 per mu atau 1 per theta. Ini ada yang nulisnya mu, ada yang nulis theta. Nah ini sama aja ya, artinya itu rata-rata. Lalu ini tadi 1 dibagi dengan 4, 0,25 pelanggan per menit. Oke, lalu setelah itu ya kita ini menghitung fungsi distribusi kumulatifnya ya, dengan rumus ini tadi, F besar X sama dengan P dari X besar kurang dari sama dengan X. Kan tadi nilainya 2 gitu, di bawah dari 4 gitu. Ini kurang dari X. Pakai rumus 1 min E pangkat min lambda kali X. Ini penulisannya berarti peluang dilayani dalam waktu kurang dari 2 menit, Px itu kurang dari 2, kita langsung masukkan nilai X-nya itu 2, dan lambdanya tadi 0,25 ke dalam rumus CDF. Ya, untuk Px kurang dari 2 sama dengan tadi 1 min E pangkat minus 0,25 kali 2 ya, jadi lambda kali X. Ini hasilnya 1 min E pangkat min setengah ya. Kita gunakan kalkulator buat menghitung E pangkat min setengah. Nah ini diperoleh segini ya. Nanti kalian bisa cek dengan kalkulator kalian. Ini hasilnya adalah 0,6065. Itu untuk E pangkat min setengah. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan 1 min 0,6065 sama dengan 0,3935. Nah, nilai ini adalah nilai peluang pelanggan selesai dilayani dalam waktu kurang dari 2 menit. Dia ada sekitar 39,35% peluangnya. Ya, ini nilainya kurang gitu ya, dari berapa 50% gitu ya. Artinya ada peluang segini gitu, 39,35%, tapi peluangnya tidak cukup besar gitu ya. Karena ya mungkin kan rata-ratanya 4 gitu ya. Ini ditanyakan kan kalau kurang dari 2 ya, ibaratnya apa, kalau suatu pelayanan gitu emang biasanya itu waktunya rata-ratanya tuh 4 gitu ya. Tapi ditanya bisa nggak lebih lebih ini lagi, lebih cepat lagi gitu. Ya bisa aja, tapi ya ini peluangnya jauh lebih rendah gitu ya. Karena mungkin kalau misal kayak pelayan di rumah sakit itu kan emang butuh waktu gitu ya buat meriksa, buat apa namanya, lain-lain gitu. Bisa aja lebih cepat gitu. Ini peluangnya segini, kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, ini peluang dilayani dalam waktu lebih dari 6 menit. Ya, Px itu lebih dari 6. Nah, ini untuk mencari peluang lebih dari, nah ini kan kalau X-nya itu lebih dari 6, itu bisa banyak gitu kan. Kalau dibuat apa namanya, di grafiknya itu kan ya, X lebih dari 6 kan bisa tak terhingga gitu. Nah, untuk mencari peluang lebih dari, itu kita menggunakan komplement dari rumus CDF. Ya, jadi untuk X lebih dari X itu sama dengan ini 1 dikurang ini kan P dari X kurang dari X. Ya, kalau komplement kan berarti dua peluang tadi yang X kurang dari X ditambah peluang X lebih dari X itu sama dengan 1. Nah, ini mencari komplemennya ya 1 kurang Px kurang dari X, kurang dari sama dengan X. Ini kan tadi Px kurang dari sama dengan X kan ini ya, 1 minus E pangkat min lambda X. Maka ini 1 min 1-nya hilang gitu. Akhirnya tinggal persamaan ini, E pangkat min lambda X. Oke, ini kan sama kayak yang ini tadi ya, rumus ini tadi gitu ya, untuk P X lebih dari X gitu ya, itu sama dengan E pangkat min lambda kali T. Nah, ini berarti tinggal masukkan nilainya aja. Untuk X-nya sama dengan 6, lambdanya 0,25. Di sini ya E pangkat min 0,25 kali 6
maka hasilnya E pangkat min 1/2. Ini dengan kalkulator kita dapat nilai 0,2231. Berarti kesimpulannya peluang pelanggan harus menunggu lebih dari 6 menit untuk selesai dilayani itu 0,2231 ya, 22,31%. Rendah gitu ya, cukup rendah gitu kan. Tadi lebih rendah gitu dibanding yang dilayani kurang dari 2 gitu. Ya, ya berarti kan masih istilahnya masih bagus lah ya, rata-ratanya kan 4 menit gitu ya. Kalau misalkan peluang kalau pelanggan harus nunggu lebih dari 6 menit ya, berarti kalau lebih lama dari itu peluangnya itu kecil ya. Berarti kan kita kayak bisa menyimpulkan, oh berarti kemungkinan gitu ya kita dilayaninya itu sekitar yaitu 4 menitan gitu. Kalau lebih dari 6 menitan jadi 22,31%, jadi aman gitu, kita udah bisa memperhitungkan, oh kalau misalkan ini mau ngantri gitu rata-ratanya sekian gitu, kan bisa mengestimasikan waktunya gitu ya, kayak gitu. Itu penggunaan dari distribusi eksponensial ya, jadi untuk mencari peluang dari waktu antara satu kejadian gitu ya dengan kejadian yang lain ya. Selanjutnya ini adalah distribusi gamma. Distribusi gamma itu dia sebenarnya masih berkaitan dengan distribusi eksponensial ya. Distribusi gamma didefinisikan oleh 2 parameter. Kalau eksponensial tadi pakai lambda ya, atau istilahnya yang lain itu beta ya, beta atau lambda. Lalu di distribusi gamma ada parameter yang lain yaitu parameter bentuk. Itu disimbolkan alfa atau ada juga yang menuliskannya K. Nah, ini sama aja gitu ya. Nah, ini beta atau lambda itu untuk parameter laju. Ya, atau ini kalau misalnya dikasih tahu theta rata-ratanya, nah itu berarti theta sama dengan 1/beta gitu ya. Kalau udah dikasih tahu rata-ratanya berarti nyari betanya nanti di ini 1/theta gitu kayak yang tadi. Nah, ini theta itu untuk parameter skala. Lalu fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi gamma ini ya, mengikuti rumus ini, fx sama dengan beta pangkat alfa dibagi ini tau ya, simbol tau dari alfa, lalu dikali x pangkat alfa min 1 kali e pangkat min beta kali x. Ya, rumusnya cukup panjang, tapi di sini parameternya kan beta alfa ya, itu yang perlu diketahui kayak gitu. Nah, jika kita mengubah nilai parameter menjadi bentuk alfa sama dengan 1, nah mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ini yang keterkaitannya sama distribusi eksponensial gitu ya. Jadi, kalau semisal ini persamaan tadi gamma, fx sama dengan beta alfa, beta pangkat alfa dan seterusnya ini, itu kita masukkan alfanya itu 1. Nah, kalau alfanya 1, nah ini kan nanti ketika disubstitusikan di persamaan ini, ya misalkan ini beta pangkat alfa, berarti kan beta pangkat 1. Kemudian dibagi dengan tau dari alfa. Nah, untuk tau ini perhitungannya misalkan tau n gitu, yaitu menggunakan integral rumus perhitungannya, tetapi untuk lebih mudahnya, nah ini nilai dari tau n itu bisa dihitung dengan mencari faktorialnya ya, n-1 faktorial. Jadi kan tadi kalau alfanya diubah jadi 1, berarti tau dari 1 kan 1 dikurang 1. Jadinya kan 0 ya. 0 faktorial. Jadi untuk tau 1 itu sama dengan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu kan jadinya 1 gitu ya. Jadi nilai tau alfanya ini jadi 1 gitu. Bisa nanti dihilangin. Kemudian x dikalikan dipangkat alfa min 1. Nah, ini kalau alfanya 1 berarti 1 min 1 0, x pangkat 0 itu juga 1. Nanti ini dicoret juga. Dan tinggal sisanya e pangkat min beta x. Nah, ini kan nggak ada alfa, berarti ini masih utuh. Maka rumusnya nanti akan menyusut menjadi
ini kan tadi beta pangkat alfa kan beta ya, jadi beta dikalikan E pangkat min beta X. Oke. Atau kalau kita pakai lambda, ya berarti lambda kali E pangkat min lambda T ya, lambda X gitu. Ini untuk fx. Ya ini seperti itu ya untuk distribusi gamma yang alfanya 1. Jadi kalau distribusi gamma dia punya alfa 1 itu sama dengan distribusi eksponensial. Ini hubungan konseptual proses Poisson dan waktu tunggu. Ya, jadi distribusi eksponensial dan gamma, ya kedua distribusi ini itu sering digunakan dalam analisis keandalan, ya, reliability, dan teori antrean yang berbasis proses Poisson. Jadi itu proses Poisson itu kalau ada suatu kejadian yang terjadi secara acak, namun dengan laju rata-rata yang konstan. Jadi ada variabel ininya ya, lambdanya gitu ya, atau beta. Kemudian perbedaan konseptualnya itu terletak pada apa yang mereka ukur. Untuk distribusi eksponensial, ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadinya satu kejadian yang pertama. Misalkan waktu tunggu sampai ada satu pelanggan yang datang ke toko, atau waktu tunggu sebuah lampu bolam yang putus. Nah, itu menggunakan distribusi eksponensial. Ya, hanya ada ini aja parameter beta aja gitu. Nah, untuk distribusi gamma, nah ini memodelkan waktu tunggu hingga terjadinya alfa kali kejadian. Jadi kan kalau gamma tadi ada parameter alfa ya, alfanya itu ini untuk menunjukkan berapa kali kejadian. Jadi ini waktu tunggu kumulatifnya itu ya. Misalkan waktu tunggu sampai toko kedatangan 5 pelanggan. Ya, kalau menurut distribusi eksponensial ya itu kan hanya misal sampai satu pelanggan aja gitu ya, atau dari satu pelanggan ke pelanggan kedua gitu, pelanggan pertama sampai pelanggan kedua, jadi untuk satu aja, satu kejadian. Nah, kalau di gamma itu bisa memodelkan kumulatifnya gitu. Ini misal toko kedatangan 5 pelanggan, maka ada 5 ya alfanya 5. Atau waktu sampai mesin fotokopi rusak setelah mengalami 3 kali hentakan komponen tertentu. Ya, ini juga berarti kan ada 3 kejadian ya. Setelah 3 kali hentakan, berarti 3 kejadian, alfanya itu sama dengan 3. Oke. Ya, ini ya bedanya gitu ya, penggunaan distribusi eksponensial dan distribusi gamma. Nah, ini contoh soal, misalkan di sebuah rumah sakit, waktu yang dibutuhkan oleh seorang dokter untuk memeriksa satu pasien itu mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pemeriksaan selama 10 menit. Tetanya 10 menit ya, atau mu-nya 10 menit kan rata-rata. Jika Anda berada di antrean nomor 4, artinya ada 4 pasien yang harus diperiksa berturut-turut. Tentukan apa jenis distribusi dari total waktu tunggu hingga keempat pasien selesai diperiksa, berapa nilai parameternya, tuliskan fungsi kepadatan probabilitas dari total waktu tunggu tersebut. Ini untuk menyelesaikannya, yang pertama tadi menentukan jenis distribusi ya. Kalau dari soal di sini, nah ini kan tidak hanya satu kejadian ya, berarti sampai 4 pasien gitu ya, berarti kan ada akumulasi gitu ya. Jika kita misalkan ya X1, kemudian X2, X3, dan X4 itu adalah waktu pemeriksaan untuk masing-masing pasien dari 1 ke 4 gitu ya. Diketahui bahwa setiap X1 berdistribusi eksponensial secara independen ya, XI. Jadi di masing-masing waktunya dari pasien 1 gitu ya dilayani, terus dari pasien 1, pasien 2, pasien 2, pasien 3, pasien 3, pasien 4. Nah, itu tuh mengikuti distribusi eksponensial untuk masing-masingnya. Nah, kan secara independen. Lalu untuk total waktu tunggu atau misalnya di sini kita simbolkan Y adalah penjumlahan dari keempat waktu tersebut. Ya. Jadi Y-nya itu kan berarti
X1, X2, X3, X4 ya. Waktu tunggu sampai ke pasien 1, waktu tunggu pasien kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, berdasarkan teori hubungan dua distribusi ini, penjumlahan dari variabel-variabel acak yang berdistribusi eksponensial dengan parameter yang sama akan menghasilkan distribusi gamma. Jadi jawabannya adalah distribusi gamma ya, jenis distribusinya. Kan kelihatan gitu di sini, karena berada di antara nomor 4. Lalu menentukan parameter. Karena gamma berarti ada parameter alfa sama beta. Alfa itu parameter bentuk, itu jumlah total kejadian. Kan di sini pasien berarti pasien ada 4 pasien. Kemudian parameter skala atau theta itu rata-rata waktu per kejadian. Ini rata-ratanya 10 menit. Kemudian parameter laju atau beta itu kebalikan dari parameter skala. Di betanya sama dengan 1 per theta atau 1/10 ya tadi 10 menit. Jadi 0,1 pasien per menit. Jadi total waktu tunggu Y itu berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 0,1. Jika ditulis ya ini sebagai Y ya gamma dari dalam kurung 4,0,1 ya. Jadi ini menunjukkan alfa sama betanya. Di sini ditulis yaitu alfa, beta gitu. Lalu untuk menentukan fungsi kepadatan probabilitasnya, kan rumus umumnya Fx atau Fy ya. Di sini Fy sama dengan beta pangkat alfa per tau alfa dikalikan Y pangkat alfa min 1 kalikan E pangkat min beta kali Y. Jadi nilai alfa itu 4, beta 0,1. Kita substitusikan ya. Untuk tau 4, nah tadi kan rumus untuk menghitung dari tau n itu n min 1 faktorial. Jadi ini 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Ya, 3 faktorial kan berarti 3 kali 2 kali 1 ya, dengan 6. Kemudian untuk beta 0,1 ya ini kan beta pangkat alfa berarti 0,1 di pangkat 4 jadi 0,0001. Lalu fungsi PDF total untuk total waktu tunggu di mana Y lebih dari 0. Nah ini ya, misalkan nanti ditanya ini kan nyari ini fungsinya gitu ya. Untuk waktu tunggu Y Y-nya itu lebih dari 0. Nah itu tinggal dimasukkan tadi beta pangkat 4 berarti 0,0001 per tau 4 ya 6. Jadi ini Y pangkat 3 kemudian kalikan E pangkat min 0,1 Y. Oke. Jadi ini adalah fungsi PDF-nya. Gitu. Nah itu ya. Jadi ini adalah distribusi probabilitas gamma gitu ya. Dan tadi ya distribusi probabilitas eksponensial itu adalah distribusi probabilitas gamma yang memiliki nilai alfa sama dengan 1 gitu. Kedua distribusi ini itu ya sering digunakan gitu ya untuk memodelkan waktu gitu. Nah, distribusi waktu gitu. Jadi biasanya kalau misalkan yaitu untuk memodelkan misalkan di layanan publik gitu ya, teori atrian, nah itu menggunakan distribusi ini gitu. Distribusi gamma juga ada distribusi yang lainnya seperti distribusi chi-square ya, chi-square kuadrat. Nah itu juga termasuk jenis distribusi gamma yang khusus gitu ya. Itu yang berubah hanya di ininya alfanya yang berbeda. Kalau eksponensial alfanya 1, nah itu kalau untuk yang chi-square nah itu ada sendiri gitu. Jadi kalian bisa cek ya. Maka itu aja untuk materi dari statistika probabilitas ya di pertemuan hari ini. Jadi kita hanya sampai di distribusi probabilitas kontinu, eksponensial dan gamma. Ada yang mau ditanyakan?
Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah ini nanti terkait dengan ujian yang tadi nanti ujian statistika kalau kelas D itu kan harusnya hari Selasa ya. Cuman kan katanya hari Selasa ada itu ya, apa ujian yang lain. Jadi gantinya hari Rabu Pak ya. Hari Rabu pukul 8.50 di ruangan E203. Itu ruangannya kosong pas hari itu, jadi bisa dipakai buat ujian statistika. Nah, untuk materinya yaitu materi setelah UTS ya, kecuali yang pertemuan yang pertama. Jadi meliputi yaitu distribusi frekuensi, nilai ukuran pemusatan, penyebaran, kemudian teori peluang, dan distribusi probabilitas, diskrit dan kontinu. Itu untuk materinya ya. Dan saya harapkan nanti kalian datangnya tepat waktu ya, 8.50. Lalu kalian nanti bisa bawa cheat sheet 1 lembar A4 dan kalkulator. Ya, jadi nanti mengerjakan di kelas secara offline ya, nanti di jawabannya ditulis tangan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan lupa ya absen di Eldiru. Tadi saya setting sampai jam 11.40 sih. Nanti yang belum absen bisa silakan absen. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak berarti cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah saya upload juga di Eldiru. Dan ya nanti ketemu minggu depan saat UAS. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, saya tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.